Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Ya, baik Popi dan juga pemirsa, pemerintah menyatakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat sejumlah kemudahan perizinan dan kemudahan berusaha. Hal ini diharapkan berdampak positif terhadap daya saing Indonesia. Mari kita simak sederet kemudahan berusaha di Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, ini kita lihat ya, kita akan bahas dua klaster. Yang pertama adalah klaster penyederhanaan perizinan berusaha. Poin pertama adalah penerapan perizinan berbasis risiko. Kemudian kesesuaian tata ruang. Kemudian poin 3 adalah persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan, gedung, dan SLF. SLF ini adalah sertifikat layak fungsi. Kemudian penataan kewenangan perizinan berusaha pusat dan juga daerah. Kemudian kita coba lihat juga ini adalah klaster riset dan juga klaster inovasi serta kemudahan berusaha. Klaster riset dan inovasi adalah penugasan BUMN untuk riset dan inovasi, pembentukan kelembagaan riset dan inovasi di daerah. Kemudian poin kedua, kemudahan berusaha, imigrasi atau visa kunjungan prainvestasi, dan perluasan izin tinggal tetap. Kemudian percepatan proses paten, penyederhanaan dan percepatan proses merek, kemudahan pembuatan perseroan terbatas atau PT, kemudian penghapusan izin gangguan, dan BUMDesa berbentuk badan hukum. Ya, berdasarkan data Bank Dunia, peringkat kemudahan berusaha Indonesia berada di angka 73 pada tahun 2020. Nah, angka ini tidak berubah jika dibandingkan pada tahun 2019 dan justru menurun dari 2018. Selain itu juga dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, peringkat kemudahan Indonesia masih di bawah Malaysia hingga Vietnam. Ini kita lihat peringkat Indonesia dari IODB Indonesia dari World Bank. Memang di tahun 2013 sampai 2020 ada tren kenaikan peringkat yang cukup tajam. Bahkan di 2017 kita sudah bisa masuk 100 besar di peringkat 91. Nah, di 2018 ini paling bagus ya dalam waktu dari 2013 yaitu 72. Meskipun di 2019 kita turun satu peringkat lagi ke 73 dan kemudian stagnan dari 2019 ke 2020 yaitu ada di peringkat 73. Tapi angka 73 ini memang membuat kita juga masih jauh di bawah sejumlah negara ASEAN lain. Kita coba bandingkan Singapura misalnya yang tetap berada di peringkat 2 dari 2019 sampai 2020. Kemudian Malaysia bahkan sekarang ada di peringkat 12, naik 3 peringkat dibandingkan 2019. Kemudian Thailand juga naik peringkatnya dari 27 ke 21. Brunei ini yang agak merosot 55 di 2019, kemudian di 2020 66. Vietnam juga turun sebetulnya 3 anak tangga meskipun masih tetap di atas Indonesia. Sementara Indonesia stagnan dan Filipina kita lihat masih di bawah kita 95, tapi Anda bisa lihat loncatan Filipina yang cukup besar ya, 29 anak tangga dari 124 ke 95. Oke, lanjut kemudian kita lihat ini adalah peringkat daya saing untuk Indonesia. Nah, kalau Anda perhatikan Indonesia ada di ranking 40, perubahan dari 2019 ini turun 8 peringkat. Artinya tahun sebelumnya 32, itu paling rendah atau paling banyak turunnya dibandingkan di daftar ini. Kita bandingkan Singapura yang terus ada di peringkat pertama dari 2019 di 2020. Denmark naik sangat tinggi ya dari peringkat 8 ke peringkat 2 alias naik 6 peringkat. Swiss dan Belanda juga positif naik 1 peringkat dan 2 peringkat, sementara Hong Kong, Tiongkok, Malaysia, Thailand termasuk Indonesia turun, sementara Filipina justru naik 1 peringkat. Kemudian ini kita lihat ya perbandingannya peringkat daya saing Indonesia AMD World Competitiveness Center ranking Indonesia di 2016 sampai 2018 terus-menerus ada di angka 40-an, 48, 42, 43. Nah, di 2019 kita sempat ada di peringkat 32 tapi kemudian kembali ke ranking 40-an di 2020 yaitu 40. Kemudian ini adalah peringkat daya saing Indonesia Global Competitiveness Index dari 2014. Ini kita bisa lihat naik turun peringkatnya meskipun trennya cenderung menurun begitu ya. Kita bisa lihat bahkan di 2019 ini kita ada di peringkat 50, ini paling buruk dibandingkan 6 tahun terakhir. Jadi itu dia datanya Poppy yang bisa saya sampaikan ke Anda, kembali ke Anda di studio. Baik, Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami akan lanjutkan Hot Ekonomi, tapi kita akan kembali usai jeda. Tetaplah di sini.